Immortality was diawali dengan memperlihatkan sekelompok hunter yang akan pergi menuju markas penyihir, dan dia adalah Calder, sang pemimpin, dan orang yang di sampingnya bernama Dolan, seorang pendeta yang selalu menyertai mereka dengan doa-doanya. I swear to you, from us by the Black Plague, who brought this curse. Setelah selesai membaca doa, mereka pun memasuki sarang penyihir yang langsung disambut oleh ratu itu sendiri, hingga salah satu hunter refleks melemparkan kampaknya ke arah sang ratu, dan ketika hunter tadi hendak mengambil kampaknya kembali, inilah yang terjadi. She will never. Seketika itu juga ribuan lalat hejo keluar dari mulut sang hunter yang disusul dengan beberapa penyihir bawahan sang ratu, hingga pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Di sini Calder mendapat serangan dari sang ratu hingga menyebabkan ia harus terjerumus ke dalam lubang yang sangat dalam. Melihat Calder yang tak berdaya, sang ratu pun melilit tubuhnya dengan sebuah akar yang merupakan sihir dari sang ratu itu sendiri. Saat Calder sudah mulai kehabisan tenaga, ia pun melihat tetesan minyak dari kantongnya, di mana ia langsung menyalakan sebuah obor dan melemparkannya ke arah minyak tersebut. Dengan sebuah kampak, Calder pun berhasil menahan pergerakan sang ratu dan berhasil menikamnya dengan sebuah pedang yang sudah dialiri dengan ajian Pancasona. Namun ketika sedang meregang nyawa, sang ratu langsung mengutuk Calder dengan menjadikannya abadi dan akan hidup sampai hari kiamat nanti. Beratus-ratus tahun kemudian, terlihatlah Calder sedang menaiki sebuah pesawat yang tengah menghadapi terjangan hujan badai, angin ribut, dan juga halilintar yang nampak cukup aneh baginya. Dan dengan bantuan sebuah biji hektar dan segelas air putih, ia pun berhasil menemukan seorang penyihir yang tengah membawa sebuah benda pusaka yang dengan kekuatannya bisa memanipulasi cuaca seperti yang dimiliki Mbak Rara. Ya, Calder pun melumuri pusaka tersebut dengan sebuah serbuk, di mana cuaca yang tadinya cukup ekstrim seketika kembali normal tanpa adanya hujan badai, angin ribut, dan juga halilintar sedikit pun. Sedikit penjelasan kalau si Calder ini sudah hidup selama 800 tahun dan masih bekerja sebagai seorang hunter. Namun bedanya saat ini manusia dan penyihir telah hidup berdampingan, di mana hal tersebut terjadi karena Calder ingin agar penyihir bisa mendapatkan kemerdekaannya, namun dengan satu syarat bahwa penyihir tidaklah boleh menggunakan sihirnya terhadap manusia kecuali Kanu Bagong. Be allowed to live and govern themselves. Beberapa hari kemudian, Calder didatangi asistennya yang dikenal dengan sebutan Dolan, dan ini rarainya, di mana si Dolan tua ini berniat mengucapkan salam perpisahan karena sebentar lagi dia akan pensiun. Mengetahui hal itu, Calder pun memberikan hadiah berupa sebuah pena yang cukup terkenal, dan dia meminta kepada Dolan agar terus menemaninya sampai dia tutup usia. Dolan yang mendengar permintaan dari atasannya itu pun malah balik meminta agar Calder segera pensiun dari pekerjaannya dan menjalani kehidupan normal dengan seorang gadis yang dia percayai. Namun di sana Calder hanya mengatakan bahwa dia telah mempercayai Dolan dan berharap agar Dolan tua ini terus menemaninya sampai akhir hayat. Singkat cerita, malam pun tiba dan terlihat Dolan tua tengah mengingatkan penerusnya, yaitu Dolan ke-37, untuk terus menjaga Calder dan terus berada di sisinya meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Dan ketika hendak pulang, nampaklah seorang pria dengan tubuh besar tengah memperhatikan Dolan muda yang hendak pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, ketika Calder tengah sibuk memperbaiki jamnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa Dolan ke-36 telah meninggal dunia. Hello.
Sepeninggalnya Dolan ke-36, maka pihak gereja segera melantik Dolan baru agar pekerjaan mereka tidak terhambat oleh sebuah kematian. Sementara itu Calder yang merasa sangat kehilangan memilih untuk menyendiri daripada melihat pelantikan asistennya yang baru. Menyadari bahwa Calder tidak menyaksikan pelantikannya, Dolan baru pun mencari Calder dan mengajaknya untuk sedikit berbincang, dan ketika mereka bertemu, terjadilah sedikit perbincangan yang cukup ringan, dan setelah itu mereka berdua pun pergi ke TKP tempat Dolan ke-36 tewas. Sesampainya di TKP, Calder merasa semuanya baik-baik saja sehingga dia menganggap bahwa kematian Dolan memanglah normal. Namun, ketika hendak keluar, dia tidak sengaja melihat 3 ekor lalat yang mati berserakan di lantai, dan seketika itu juga dia berkata kepada Dolan ke-37 bahwasannya 1 lalat bukanlah masalah, 2 lalat mungkin sebuah kebetulan, tapi 3 ekor lalat hijau merupakan sebuah masalah yang sangat serius. Calder pun menaburkan sebuah serbuk ajaib dekat lalat tadi sehingga bentuklah sebuah simbol setan yang cukup membuatnya kaget, dan inilah yang terjadi. Dan setelah kerusuhan berhenti, Calder melihat sebuah tanaman yang mirip dengan pakis, di mana dia memberitahukan Dolan ke-37 bahwasannya sihir tersebut bukanlah sihir biasa, melainkan sebuah sihir hitam dengan kekuatan yang sangat jahat. Ketika melihat kotak pulpen milik Dolan ke-36 kosong, dia pun mengajak pulang Dolan 37 untuk membalas dendam dan merebut kembali sesuatu yang menjadi milik mereka. Mereka berdua pun pergi ke sebuah toko kue untuk mendapatkan informasi, dan di sana sang pemilik toko yang ternyata merupakan penyihir buta seperti si buta dari gua hantu, di mana ia mengaku bahwa dia didatangi oleh seseorang dengan bau bawang putih dan juga apel busuk. When they're used on humans, it is. I do not deal in these kinds of bad things. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Calder berhasil menemukan pohon apel busuk, di mana Calder berhasil menangkap dan menginterogasi seorang penyihir yang menjadi tersangka pembunuhan Dolan ke-36. Dia pun membawa penyihir tersebut ke hadapan Dewan Hakim Kampak Salib untuk menginterogasi dan menghukumnya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Sesampainya di ruangan dewan, ternyata penyihir tersebut bukanlah pelaku utamanya. Namun karena terlalu kesal, maka Dolan 37 meminta agar dia tetap dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara penyihir. Setelah salah satu dewan telah memenjarakan penyihir tadi, tiba-tiba Calder melihat seekor lalat yang hinggap di pundaknya. Melihat hal tersebut, dia pun langsung pergi menuju tempat peristirahatan Dolan untuk memastikan sesuatu yang ternyata dugaannya benar, karena pada kenyataannya Dolan tua belum mati, melainkan dikutuk dengan sebuah kutukan yang bernama kutukan lalat. Di sini Calder mengatakan kepada Dolan muda bahwa Dolan tua akan mati dalam 2 hari jika Calder tidak bisa membunuh orang yang telah mengutuknya. What did they want to know? What Alec works for? Keesokan harinya Calder pergi menemui seorang penyihir bernama Chloe untuk mendapatkan sebuah ramuan ingatan, dan hal tersebut dia lakukan untuk memburu penyihir yang telah mengutuk temannya. Dan setelah menelan obat dari Chloe, Calder pun memasuki mimpinya dan menelusuri tiap misteri yang ada di dalam mimpinya tersebut. Namun, ketika sebuah informasi akan dia dapat, tiba-tiba Calder terbangun dengan sebuah borgol di tangannya, dan inilah yang terjadi. Ternyata pertarungan itu merupakan salah satu dari mimpi Calder, namun bedanya orang yang dia lawan merupakan seorang penyihir yang bukan berasal dari alam mimpi, hingga dapat dipastikan kalau si Calder dapat dengan mudah dikalahkannya. Setelah mengalahkan Calder, penyihir yang bernama Billy tersebut langsung membakar tempat Chloe sampai tak tersisa, sementara Chloe sendiri mencoba untuk membangunkan Calder agar dia bisa membantunya memadamkan api. Billy yang sudah menuntaskan tugasnya berhasil melarikan diri meski sempat ditahan oleh Calder yang baru tersadar dari mimpinya. After 800 years.
Setelah pulang dan tertidur, di dalam mimpi Chloe, ia diteror oleh Billy dan hampir mati di tangannya. Namun beruntung, Calder berhasil menyelamatkannya sehingga Chloe selamat dari kematiannya. Sebagai bentuk permintaan maaf atas kehancuran bar Chloe, Calder menawarkan sebuah keselamatan dengan syarat Chloe harus membantunya. Chloe pun mengiyakan penawaran Calder dan membawanya ke suatu tempat yang dipenuhi dengan tanaman sihir. Namun di sana mereka malah menemukan mayat seorang wanita yang tiada lain adalah sahabat dari si Chloe. Seketika itu juga mereka mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Billy yang menyatakan bahwa mereka telah terlambat. Tidak berhenti di sana, mereka berdua pun pergi ke tempat sahabat lama Calder yang dipenuhi oleh penyihir, dan ketika Calder sedang berbicara dengan sahabatnya, Chloe menyadari sesuatu dan mengatakan bahwa mereka sedang dijebak. So many of us pretend they're not so different. Calder sendiri terbawa ke alam mimpi dan terus terombang-ambing di dalamnya, namun beruntung Chloe berhasil membawa Calder kembali ke alam sadarnya. I'm not gonna find any answers here. Calder. For dark magic. Di tempat lain, si buta dari gua hantu pemilik toko kue tiba-tiba saja diculik oleh Billy karena telah membantu Calder mendapatkan informasi tentang orang yang telah mencoba membunuh Dolan 37. Kembali pada Calder dan juga Chloe, di mana mereka berhasil memasuki alam mimpi dan berhasil melihat masa lalu Calder setelah dia mengalahkan sang ratu, dan ternyata Dolan pertama tidak menghancurkan jantung sang ratu dan membohongi semua temannya dengan mengatakan bahwa sang ratu penyihir telah modar. Lena's dead. Di sini, Chloe berpikir bahwa Dolan pertama telah mengkhianatinya dan menyebabkan Billy menyiksa Dolan 36 karena dia berusaha mendapatkan informasi tentang tempat di mana jantung ratu disimpan. Sementara itu si Billy membawa si buta dan menyalipnya di bawah sebuah pohon, kemudian ia menguburnya dengan satu drum tanah kuburan dan disusul oleh jantung ratu yang disimpan di dalamnya, dan inilah yang terjadi. Calder yang emosi setelah mengetahui fakta tentang organisasi Kampak Salib yang Dolan Muda merupakan anggota di dalamnya pun langsung memarahi si Dolan karena telah mengkhianatinya. Namun Dolan Muda langsung mengelak dengan mengatakan bahwa hal tersebut para Dolan lakukan agar Calder tidak mati. Meski awalnya Dolan 36 hendak menghancurkan ratu untuk kebebasan Calder, namun hal tersebut tidak dilakukan karena manusia masih membutuhkan si Calder. Mendengar penjelasan tersebut, Calder langsung pergi ke tempat Billy dan meminta agar Chloe tetap berada di sana demi keamanannya. Sesampainya di sana, dia pun langsung disambut oleh si buta yang telah menyatu dengan sang ratu. Namun ketika Calder hendak membunuhnya, tiba-tiba Billy datang dengan menyerupai sebagai Chloe dan berhasil mengelabui Calder sehingga membuatnya goyah, dan inilah yang terjadi. Dan karena kejadian tersebut, sang ratu berhasil mengambil keabadiannya dari Calder hingga wujudnya kembali ke bentuk semula. Namun karena kekuatannya belum sepenuhnya pulih, maka sang ratu pun memutuskan untuk mundur dan meninggalkan Calder di sana. Saat Calder tiba di rumah, dia pun langsung menemui Dolan tua yang baru saja sembuh dari kutukannya, dan di sana Calder curhat terkait kebangkitan sang ratu, dan sang ratu kini mendapatkan kekuatannya kembali. I thought I am mortal. Mendengar hal tersebut, Dolan tua hanya bisa menyesali dan memberikannya semangat untuk mengalahkan ratu satu kali lagi. Dan saat itu juga Calder pun bangkit dan langsung membawa perkakasnya untuk melawan sang ratu, dan di sana ia terpaksa membawa Chloe dan disusul oleh si Dolan yang berniat untuk ikut serta membantunya.
Ketika mereka bertiga memasuki penjara sihir, terlihatlah mayat para dewan organisasi yang telah tertimpa reruntuhan, dan di sana juga terdapat sebuah sarang lalat yang akan Ratu gunakan untuk menyebarkan sebuah wabah lalat kepada manusia. Di sini Calder menjelaskan kepada dua anggotanya tentang sebuah mantra yang dilakukan oleh para penyihir untuk melepaskan para lalat, namun ketika salah satu dari mereka berhenti, maka ritme mantra akan sedikit terganggu yang membuat mantranya rusak. Every chain has a weak link. Meskipun para penyihir sangat kuat, tapi mereka juga pasti memiliki sebuah kelemahan, sehingga Calder langsung mengeluarkan penyihir terlemah yang bisa mereka bunuh dengan mudah, dan dengan kekuatan penjelajahan mimpi Chloe, ia pun berjuang sendiri sampai akhirnya dia berhasil membunuhnya. Sementara itu Calder pergi ke hadapan sang ratu dan melakukan duel terakhir dengan dirinya. Dan ketika hendak membunuh sang ratu, Calder dikagetkan oleh Dolan muda yang tengah menawan Chloe, di mana Dolan juga berusaha membunuh Calder dengan melepaskan beberapa tembakan kepadanya. Dan ketika Dolan ke-37 menganggap bahwa semuanya telah selesai, ia pun meminta sang ratu untuk membuatnya utuh, yang dalam artian bahwasannya Dolan merupakan anak dari seorang penyihir, namun tidak dikaruniai sihir sedikit pun. Dan karena hal itu, Dolan meminta kepada sang ratu agar membuatnya utuh sama dengan penyihir yang lainnya. Sayangnya ratu tersebut tidak sebaik yang Dolan pikirkan, sehingga Dolan pun paeh oleh tingkah polanya sorangan. Help me reach my destiny. You're just a human. Sementara itu Calder yang sudah tidak walakaya mencoba untuk melepaskan sesuatu dari tangannya dan membuat sebuah badai petir di sekelilingnya yang sangat luar biasa, dan dengan begitu Calder kembali bangkit, dan inilah yang terjadi. And for what reason? Know your name. Di akhir alur cerita film ini, Calder mendapatkan kembali cintanya dan dia membubarkan organisasi Kampak Salib karena telah mengkhianatinya selama 800 tahun. Dan akhirnya alur cerita film ini pun tamat. I'm driving.